Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mengenai isu etika dalam intervensi komunitas. Sebelum masuk ke isi materi, ada pun nama-nama anggota kelompok, yakni diantaranya, yang pertama, ada Fatimah Ratna Putri. Yang kedua, Muhammad Farid Rizki. Yang ketiga, Ferrari Hidayanti. Yang keempat, Dita Virgia Septiana. Yang kelima, Rodatul Amalia. Dan yang keenam, ada Septi Widya Ismindari. Sebelum kita membahas prinsip apa saja yang harus dipahami atau yang harus dipegang saat melakukan krisis center, maka terlebih dahulu, kelompok 4 akan menjelaskan terkait prinsip umum. Dan apa saja sih yang perlu dipegang dalam melakukan intervensi komunitas? Prinsip etika dalam melakukan intervensi komunitas. Dalam melakukan intervensi komunitas mengacu kepada prinsip-prinsip HIMSI 2010. Di antaranya, yang ke-1, Bab 1, Pedoman Umum. Dalam pasal 2 mengenai prinsip umum yang terdiri dari A. Penghormatan pada harkat martabat manusia. Inti dari prinsip ini adalah dalam melakukan intervensi psikolog atau ilmuwan psikologi harus menekankan HAM, menjaga kerahasiaan dan hak pribadi, menghargai adanya perbedaan seperti ras, budaya, suku, serta menjaga dari bias agar tidak mengaruhi jalannya intervensi. B. Integritas dan sikap ilmiah. Inti dari prinsip ini adalah harus berdasarkan pada pengetahuan, menjaga kejujuran dan ketepatan, bertanggung jawab mengenai penggunaan teknik psikologi yang digunakan. C. Profesional. Inti dari prinsip ini adalah psikolog atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi, menjaga hubungan dengan klien, bekerjasama dengan teman sejawat. D. Keadilan. Inti dari prinsip ini adalah menjaga keadilan dengan cara tidak membedakan klien dan ketidakberpihakan. E. Manfaat bagian. Inti dari prinsip ini adalah psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberikan manfaat kepada klien, membantu klien mengatasi permasalahannya. Yang kedua, Bab 3, Kompetensi. A. Dalam pasal 7 mengenai ruang lingkup kompetensi. Memberikan layanan sesuai kompetensi memiliki izin praktik, psikolog atau ilmuwan psikologi menambah pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai media untuk menambah kompetensi dan melindungi klien. B. Dalam pasal 8 mengenai peningkatan kompetensi. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi. C. Dalam pasal 9 mengenai dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Pengambilan keputusan berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. D. Dalam pasal 10 mengenai pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Pihak-pihak yang didelegasikan adalah pihak yang memiliki kompeten dan bekerja sesuai kompetensi dan kedudukannya. E. Pasal 11 mengenai masalah dan konflik personal. Menghindari diri dari tindakan yang merugikan klien. F. Pasal 12 mengenai pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Apabila terjadi kondisi darurat dan tidak tersedia tenaga psikolog atau ilmuwan psikologi yang berkompeten, maka psikolog atau ilmuwan psikologi yang tersedia memberikan layanan untuk memastikan kebutuhan layanan psikologi tidak ditolak. Setelah itu, segera untuk mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi. Apabila kondisi darurat telah selesai, maka dialihkan kembali kepada pihak yang lebih berkompeten. Oke, pada selanjutnya kita memakai kode etik bab 4 dalam HIMSI, menurut HIMSI 2010. Bab 4 yaitu hubungan antar manusia di pasal 13, pasal 14, 15, 16, 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 22. Yang dimana pasal 13 berisi sikap profesional, yang berarti mengutamakan sikap profesional dalam melakukan layanan psikologi, yang artinya psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi baik yang bersifat perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi atau institusi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dan pasal 14 yaitu pelecehan, yang dimana isinya dalam memberikan layanan tidak terlibat dalam pelecehan maupun pelecehan seksual
ataupun pelecehan lain. Pelecehan lain di sini yang artinya adalah tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonomi. Yang selanjutnya ada pasal 15, penghindaran dampak buruk, yang artinya adalah menghindarkan klien dari adanya dampak buruk. Yang artinya bisa kami jelaskan, psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Selanjutnya ada pasal 16 mengenai hubungan majemuk. Psikolog atau ilmuwan psikologi diharapkan tidak melakukan lebih dari satu peran agar jalannya pemberian layanan dapat maksimal. Yang kelima ada pasal 18 mengenai eksploitasi. Pasal 18 eksploitasi ini adalah menghindari perbuatan yang mengeksploitasi klien seperti terlihat hubungan seksual dan eksploitasi data. Eksploitasi data yang dimaksud adalah psikolog dan ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan, penelitian, pengguna jasa layanan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penyeliannya di mana data tersebut digunakan atau dimanipulasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya ada pasal 19, hubungan profesional. Yang dimana menjalin hubungan dengan teman sejawat dalam satu profesi dan profesi lain untuk mendukung kelancaran pemberian layanan psikologi. Ya, di sini hubungan antar profesi maksudnya adalah psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, serta saling memberikan umpan balik sekonstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya. Dan psikolog, ilmuwan psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Yang terakhir, apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan dan butir A, B, dan C yang sudah saya jelaskan di atas tadi tidak berhasil dilakukan, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi tersebut. Yang dimaksud hubungan dengan profesi lain adalah psikolog dan ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan profesi lain, dan psikolog, ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang tersebut. Pasal ke-20 yaitu informed consent. Menggunakan informed consent sebagai bukti persetujuan. Nah, informed consent ini adalah sebuah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, atau pelatihan, asesmen, dan intervensi psikologi. Nah, persetujuan tersebut dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan atau yang menjadi subjek penelitian dan saksi. Isi yang harus dicantumkan dalam informed consent adalah kesediaan untuk mengikuti proses tanpa adanya paksaan dari siapapun, adanya waktu yang akan dibutuhkan berapa lama, terus gambaran tentang apa yang akan dilakukan, keuntungan, dan ataupun risiko yang dialami selama proses tersebut, dan jaminan kerahasiaan data selama proses tersebut. Lalu yang terakhir, orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut.
Yang terakhir ada pasal 22 terkait pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Di sini, psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengalihkan kepada teman sejawat yang lebih berkompeten untuk menangani permasalahan klien dan apabila ada keterbatasan jarak. Pelayanan dapat dihentikan apabila tidak diperlukan dan adanya ketergantungan yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Selanjutnya, bab 5. Bab 5 yang berisi kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Yang dimana kami menggunakan pasal 24, mempertahankan kerahasiaan data, yang isinya adalah memegang teguh rahasia yang berhubungan dengan klien atau pengguna layanan psikologi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua ada pasal 26 mengenai pengungkapan kerahasiaan data yang terdiri dari 1. Sejak awal, psikolog atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi bahkan sesudah ia meninggal dunia tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat prakteknya. Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip yang resmi atau legal. Yang tiga, cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Yang keempat, ketika diperlukan persetujuan terhadap riset yang memerlukan data personal, maka identitas harus dihapus sebelum datanya bisa diakses. Yang kelima, dalam pengungkapan kerahasiaan data, psikolog dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien dengan rangka keperluan hukum atau tujuan yang lainnya seperti membantu klien yang memerlukan layanan profesional. Yang kelima, bab 7, biaya layanan psikologi. A. Pasal 33 mengenai penjelasan biaya dan batasan. Yang pertama, menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk biaya layanan psikologi yang telah disediakannya, sesuai kompetensi keilmuan dan keprofesionalan yang dimiliki. Yang kedua, melakukan tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Yang ketiga, tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi. Yang keempat, tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik. Yang kelima, penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi keprofesionalitas. B. Pasal 34 mengenai rujukan dan biaya. Membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan, pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi diberikan. C. Pasal 35 mengenai keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. D. Pasal 36 mengenai penukaran. Dapat menerima benda
atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagaimana imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan hanya jika bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Yang keenam, bab 8, pendidikan atau pelatihan. Dalam melakukan pelatihan, perlu untuk membuat rancangan yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang tepat, menyusun materi sesuai dengan teori dan bukti ilmiah. Selain itu, dapat melaksanakannya perlu untuk menjaga kerahasiaan data dan melindungi penggunaan layanan dari dampak buruk. Setelah dilakukannya, perlu untuk memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bab 11 mengenai asesmen, di mana sebelum melakukan intervensi perlu untuk melakukan asesmen sebagai penggalian data. Saat melakukan asesmen perlu memperhatikan beberapa poin, yakni penggunaan metode yang sesuai, membangun hubungan kerja yang baik, penggunaan IC, menjaga kerahasiaan data dan alat, menginterpretasikan hasil asesmen, menyampaikan data yang sesuai dan juga mudah dimengerti. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 12 terkait dengan intervensi, di mana pertimbangan dari kondisi klien dalam kaitannya dengan terapi kelompok yang akan dilaksanakan. Dalam melakukan intervensi, penting untuk memperhatikan beberapa poin. Yang pertama, terkait dengan jenis intervensi, di mana jenis intervensi yang dapat digunakan ada 3, yaitu intervensi individual, intervensi kelompok, dan juga intervensi komunitas. Untuk yang kedua yaitu metode yang akan digunakan, apakah metode psikoedukasi, metode konseling, ataupun metode terapi. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 14 terkait dengan konseling psikologi dan juga terapi psikologi, di mana dalam pasal 71 terkait dengan batasan umum yang terdiri dari membahas mengenai konseling psikologi, yang mana kegiatan tersebut dapat membantu mengatasi masalah psikologis yang fokus utamanya pada ruang lingkup preventif dengan menggunakan prosedur berdasarkan teori yang relevan. Terapi psikologis merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyembuhan dari gangguan atau permasalahan kepribadian dengan menggunakan prosedur yang baku sesuai dengan teori yang relevan dengan ilmu psikoterapi. Dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Dalam pasal 73 terkait dengan informed consent dalam konseling dan juga terapi, terdiri dari yang pertama, wajib menghargai dari klien untuk melibatkan diri dalam proses konseling sesuai dengan kesediaan yang sebelumnya sudah ditandatangani dalam persetujuan layanan psikologis. Yang kedua, terkait dengan isi dari informed consent bisa beragam tergantung pada jenis tindakan yang akan dilakukan. Secara umum menunjukkan bahwa klien yang menandatangani dapat memenuhi persyaratan seperti mampu dalam menyatakan persetujuan, sudah diberi informasi yang jelas dalam prosedur konseling, persetujuan dinyatakan bebas dan tidak berpengaruh pada pernyataan persetujuan. Yang ketiga, terkait dengan pengisian informed consent yang didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Adapun hal yang perlu diinformasikan seperti proses konseling, tujuan, biaya, keterlibatan pihak ketiga, batasan kerahasiaan, dan memberikan kesempatan kepada klien untuk mendiskusikannya dari awal. Untuk yang keempat, terkait dengan sifat konseling seperti adanya kemungkinan munculnya resiko dalam proses konseling dan kerelaan dalam berpartisipasi. Untuk yang selanjutnya yaitu jika terapis berada dalam pelatihan dan masih dalam pengawasan, maka hal tersebut harus disampaikan pada saat pengisian informed consent dan dalam pasal 75 konseling kelompok dan juga terapi kelompok.
Baik, dijelaskan mengenai prinsip apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan intervensi komunitas. Selanjutnya dari kelompok kami akan menjelaskan prinsip kode etik yang harus diperhatikan saat melakukan krisis center. Dalam melakukan intervensi, terkhusus menggunakan metode krisis center, penting untuk tetap memperhatikan prinsip dalam kode etik. Walaupun metode krisis center ini tidak dibahas khusus seperti metode psikoedukasi, konseling, dan pelatihan di dalam kode etik. Baik, pada bab 1 mengenai pedoman umum penting untuk diperhatikan dalam melakukan krisis center, seperti memperhatikan hak asasi manusia, menjaga kerahasiaan, dan hak pribadi. Menghargai adanya perbedaan seperti ras, budaya, suku, serta menjaga dari bias agar tidak mempengaruhi jalannya intervensi. Kemudian, berdasarkan pada pengetahuan, menjaga kejujuran dan ketepatan, bertanggung jawab mengenai penggunaan teknik psikologi yang digunakan. Selanjutnya dalam bab 3, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang bergabung dalam krisis center harus berdasar pada pengetahuan dan juga sikap profesional. Artinya, walaupun krisis center ini umumnya digunakan untuk keadaan-keadaan yang darurat seperti sesuai dengan namanya, tetapi tetap harus memperhatikan kompetensi dan sikap profesionalitas. Artinya, walaupun krisis center ini untuk keadaan-keadaan darurat, tetap untuk orang-orang yang menangani atau pihak-pihak yang menangani adalah pihak-pihak yang memang berkompetensi dan menjaga sikap profesionalitasnya. Dalam bab ini juga dijelaskan dalam pasal 10 bahwa dalam pendelegasian pekerjaan harus kepada orang-orang yang berkompeten. Artinya, walaupun di dalam krisis center ini biasanya kerap kali bekerja sama dengan orang atau pihak lain, maka kerjasama yang dimaksudkan masih harus berpaku pada kesesuaian kompetensi. Misalnya, dalam suatu krisis center dibutuhkan banyak psikolog karena ada keadaan yang darurat. Maka psikolog yang dipilih disesuaikan dengan keahliannya. Begitu juga jika misalkan bekerja sama dengan pihak lain seperti lembaga penegak hukum, dokter, dan lain-lain. Jadi memang harus disesuaikan betul-betul dengan kompetensi. Kemudian pada bab yang sama, namun dalam pasal 12 terkait dengan pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat dijelaskan bahwa apabila terjadi kondisi darurat dan tidak tersedia tenaga psikolog atau ilmuwan psikologi yang berkompeten, maka psikolog atau ilmuwan psikologi yang tersedia memberikan layanan untuk memastikan kebutuhan layanan psikologi tidak ditolak. Jadi, apabila di saat melakukan atau pemberian layanan tidak ada psikolog yang sesuai dengan permasalahan klien, di sini psikolog yang tersedia tidak boleh menolak. Artinya, silakan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensinya, kemudian setelah itu segera mencari psikolog yang lebih berkompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi. Jadi intinya tidak boleh ada penolakan yang tanpa adanya pendampingan, tanpa adanya pemberian pendampingan terhadap klien. Apabila kondisi darurat telah selesai, maka dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih berkompeten. Artinya, di saat keadaan darurat, psikolog atau ilmuwan psikologi yang tergabung dalam krisis center ini tidak diperbolehkan untuk menolak orang yang membutuhkan bantuan. Diharapkan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap memberikan pendampingan dan segera mungkin mencari
rekan sejawat yang lebih ahli. Kemudian prinsip umum yang harus diperhatikan oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan krisis center yakni terkait hubungan antar manusia. Psikolog dan ilmuwan psikologi perlu untuk menjaga sikap profesionalitas, menghindari adanya tindak pelecehan, menghindari dampak buruk bagi pengguna layanan, tidak melakukan eksploitasi, dan juga saat melakukan kegiatannya tidak lupa adanya IC dalam melakukan tindakan dan dapat memberikan atau mengalih tangankan kasus pada teman sejawat yang lebih berkompeten. Apabila memang dalam kasus yang ditangani, psikolog atau ilmuwan psikologi yang awal ini dirasa kurang berkompetensi dalam menangani kasus tersebut, jadi bisa dialih tangankan. Kemudian pada bab 5 terkait dengan kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi, yang mana hasil dari rekam data yang sudah dilakukan pada tahap konseling harus tetap dirahasiakan. Akan tetapi, rekam data dapat diberikan tanpa persetujuan dari klien kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti keperluan hukum atau layanan profesional lainnya. Karena di krisis center sendiri tidak hanya psikolog saja, tetapi banyak layanan profesional lainnya seperti rumah sakit, kantor polisi, dan penegak hukum lainnya. Kemudian dalam bab selanjutnya yakni bab 7 terkait biaya layanan psikologi, yakni karena krisis center ini bekerja dalam lingkup sosial dan untuk memberi bantuan dalam keadaan darurat, maka prinsip yang perlu diperhatikan juga yakni pada pasal 33, yakni terkait dengan tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi. Kemudian pada ayat 5 dijelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat boleh menjalankan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Hal ini sesuai dengan layanan krisis center. Kemudian sebelum memberikan layanan krisis center, psikolog dan atau ilmuwan psikologi ini juga perlu memperhatikan bab 11 dan juga bab 12, yakni terkait dengan asesmen dan intervensi asesmen. Artinya sebelum melakukan intervensi berupa krisis center, psikolog dan juga ilmuwan psikologi ini juga perlu melakukan penggalian data yang merujuk pada prinsip di bab 11 seperti meminta persetujuan, menjaga data, menyampaikan hasil asesmen dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian dari sinilah baru dapat melakukan intervensi yang merujuk pada prinsip di bab selanjutnya yakni bab 12, di mana intervensi ini diharapkan sebagai proses yang dapat memberikan bantuan kepada individu maupun komunitas pengguna layanan krisis center. Kemudian untuk terkait dengan monitoring dan evaluasi akan disampaikan berikutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pada tahap evaluasi dilakukan antara klien dan konselor untuk mengetahui sejauh mana telah tercapainya harapan klien atau sebaliknya. Tahap evaluasi ini dapat dilakukan dengan bertanya pada klien untuk evaluasi, atau konselor dapat mengevaluasi dengan melihat buku perkembangan kasus klien. Pada tahap ini, konselor perlu mengetahui bagaimana perasaan klien, apakah dapat membantu mengatasi permasalahan, dan menanyakan juga manfaat dari konseling yang telah dijalani. Berdasarkan penelitian dari Hanifah 2014, bentuk tindak lanjut dari upaya yang telah dilakukan Krisis Center Rifka Anisah WCC Yogyakarta adalah dengan melakukan evaluasi dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemantauan melalui telepon atau surat. Lalu yang kedua, melakukan kunjungan ke rumah klien atau disebut dengan home visit. Lalu yang ketiga, memberikan support lanjutan agar klien mampu mencerahkan dan menghadapi masalahnya.
Selanjutnya adalah monitoring, di mana monitoring ini dapat dilakukan sekali dalam sebulan, kemudian dilakukan kembali setelah dalam 3 bulan. Pada tahap ini, konselor menanyakan terkait kondisi klien, apakah sudah berdaya dari segi ekonomi atau sudah memiliki rumah tangga kembali bagi yang sudah berpisah dengan pasangannya. Bagi klien yang memilih untuk tetap bersama suaminya, konselor menanyakan terkait hubungannya dengan suami, apakah sudah berjalan dengan baik dan suami tidak lagi melakukan kekerasan atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.